Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mengulik terkait sosok tokoh seorang kiai juga seorang sejarawan Islam, yaitu Kiai Haji Agus Sunyoto. Mungkin inilah tangan panjang dari embrio kekuatan pahlawan Nusantara, sejarahnya seperti itu. Dan sejak di 2000-an, tahun 2000-an, Kiai Haji Agus Sunyoto ini menggebrak tentang sejarah Nusantara seperti makam palsu ternyata menjadi konsentrasinya terkait sejarah-sejarah seperti itu. Hegemoni dan glorifikasi dari klan Ba'alwi memang jadi fokus beliau. Dan mungkin satu tendensi beliau dan kekuatan beliau menilai dan membaca dari gerak-gerik klan Ba'alwi yang disclaimer di Nusantara, yang jelas mereka para klan Ba'alwi mengaku sebagai zuriat Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak mencerminkan seperti Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad dan cucunya ini disucikan oleh Allah. Dan ketika ada pergerakan dari klan Ba'alwi, ini mungkin Kiai Agus Sunyoto menjadi menilai negatif kepada klan Ba'alwi, sehingga membaca gerak-gerik dari klan Ba'alwi memang sangat membahayakan. Adanya makam palsu hari ini, adanya sejarah Nahdlatul Ulama telah dipalsu, ini jelas hegemoni dan brutal dari klan Ba'alwi. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Ungkap Kiai Haji Agus Sunyoto bisa kita dengarkan nanti penyampaian secara gamblang, dan mungkin bisa melihat video dari Kiai Agus Sunyoto seperti itu. Dan beberapa pengipiran dari kiai-kiai pribumi termasuk Gus Dur, Kiai Haji Agus Sunyoto ini memang memberikan satu pemikiran akan perjuangan para leluhur Nusantara dan perjuangan kaum santri termasuk Pangeran Diponegoro. Ini tidak boleh dinafikan atau tidak boleh ditinggalkan bahwa perjuangannya luar biasa untuk mempertahankan Nusantara. Makam Nyai Condrowarti binti Sayyid Usman Al-Yamani. Makam kita di komplek makam Kyai Nur Salim ini tanpa gergul ya, itu memang kan dikenali sebagai makam baru tur makam palsu. Karena dinisbatkan sebagai salah satu istri Ki Ageng Nur Salim, hal tersebut nampaknya dianggap sebagai sebuah upaya pengacauan sejarah maupun pemalsuan sejarah. Tanggal 10 Oktober sudah diumumkan jumlah TKR se-Jawa. Ternyata ada 10 divisi. Satu divisi itu isinya 10.000 pasukan, terdiri dari 3 brigade. Ya. Komandan divisi pertama, ya, itu Kolonel
Kiai Haji Samun di Banten. Kiai komandan divisi pertama itu, beliau lulusan Al-Azhar, ya, dari Banten sana. Ya, tahun kemarin 2018 beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Ya, komandan divisi 3 Kiai Haji Aruji Kartawinata dari Tasikmalaya. Kiai, ya. Sampai komandan resimen itu juga dipegang para kiai. Ya. Ini kan fakta yang selama ini kenapa ditutupi, disembunyikan, seolah-olah kiai itu nggak punya peran. Ya. Padahal silakan ini data ini cari di arsip nasional, cari di pusat sejarah TNI, ya. Nanti silakan dicari di Legiun Veteran. Beliau itu mulai ngabdi, ya, sampai pensiun, gelarnya tetap kiai, ya. Brigadir Jenderal Kiai Haji Sulam Samsun, ya tetap kiai hajinya nggak berubah, ya. Itu dokumen negara. Ini kita aneh kadang-kadang, gimana ini? Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari itu oleh Bung Karno sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Mana dalam pelajaran sejarah SD ada masuk? Nggak masuk. Ya, ada semacam diskriminasi peran pesantren. Padahal faktanya begitu. Pemikiran-pemikiran dari beliau ini memang banyak sekali diambil dan kaji oleh para sejarawan di tahun 2000-an ini setelah reformasi. Jadi seperti itu pemikiran dan gagasan serta akan pentingnya kita mengetahui sejarah perjuangan leluhur yang betul-betul real. Saat itu memang betul-betul berjuang untuk Nusantara. Dan saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.